Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Manajemen Pemasaran. Anggotanya terdiri dari Anisatu Zahra, Indah Sulistiawati, Miftah Fitrisya, Putri Iswani Rahayu, saya sendiri Rafli Widjantoro, dan Fikroh Juniarto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pengertian nilai, kepuasan, dan loyalitas, cara memaksimalkan pemasaran, hubungan pelanggan yang kuat, menarik dan mempertahankan pelanggan, dan yang terakhir pemasaran database. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Anisatus. Jadi, nilai pelanggan merupakan pandangan pembeli tentang sesuatu yang mewakili pertukaran keuntungan yang mereka rasakan dalam menikmati suatu produk. Next. Terus, pengertian nilai itu sendiri merupakan sekumpulan sifat yang diinginkan pelanggan seperti manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologis yang diharapkan oleh pelanggan atas tawaran suatu pasar tertentu. Sedangkan kepuasan pelanggan adalah suatu perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul setelah membandingkan kinerja atau hasil dalam suatu produk atau kinerja. Dan yang terakhir adalah loyalitas. Jadi loyalitas ini merupakan komitmen yang dipegang kuat untuk membeli atau berlangganan kembali suatu produk atau jasa tertentu meskipun ada pengaruh perubahan situasi dari usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan pelanggan itu bisa pindah beli ke produk yang lain. Yang kedua ada bagaimana cara memaksimalkan pemasaran. Definisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan. Lanjut. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memaksimalkan pemasaran. Yang pertama, melakukan berbagai promosi produk, yaitu dengan mempromosikan produk dengan cara-cara kreatif, serius, dan konsisten. Namun, harus lebih mengutamakan kenyamanan agar tidak terkesan mengganggu target penjualan. Yang kedua, identifikasi target market. Menyesuaikan target market dengan jasa atau produk yang ditawarkan. Yang ketiga, analisis terhadap kompetitor. Menganalisis konsep berbisnis yang digunakan kompetitor untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurangan kompetitor sehingga dapat bersaing dengan sehat. Yang keempat, memanfaatkan internet marketing. Memasarkan produk pada situs online seperti website, blog, marketing, flash, dan sosial media. Yang kelima, pilih lokasi yang strategis. Pilihlah lokasi yang mudah dijangkau konsumen, ramai, dan strategis. Yang keenam adalah evaluasi hasil pemasaran. Setelah kita melakukan berbagai cara promosi, kita dapat melakukan evaluasi dari hasil pemasaran tersebut sehingga dapat dapat mendapatkan hasil yang maksimal dari pemasaran yang telah dilakukan. Lanjut.
Ya, selanjutnya hubungan pelanggan yang kuat. Untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, keuntungan pelanggan. Yaitu ada dua, analisis profitabilitas pelanggan dan keunggulan kompetitif. Mengelola hubungan dengan pelanggan dan fokus untuk menciptakan loyalitas terhadap bisnismu. Setelah mencari pelanggan baru, hal penting berikutnya yaitu mengelola dan menjaga hubungan dengan pelanggan agar bisnismu tetap berkembang. Yang pertama, analisis profitabilitas pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan dianggap sebagai praktik pemasaran industri yang baik untuk membangun dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat melayani pelanggan, individu atau kelompok pelanggan untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Analisis profitabilitas pelanggan memiliki manfaat untuk yang pertama, mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan. Yang kedua, mengelola biaya pelayanan dari setiap pelanggan. Yang ketiga, memperkenalkan produk atau jasa baru yang menguntungkan. Yang keempat, mengarahkan bauran pembelian pelanggan pada lini produk dan jasa dengan margin yang tinggi. Dan yang kelima, menawarkan diskon dengan tujuan memperoleh volume penjualan yang lebih besar. Nah, yang kedua ada keunggulan kompetitif. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam usaha meningkatkan keunggulan bersaing melalui pemenuhan kepuasan pelanggan. Yaitu yang pertama, perusahaan memberikan pelayanan yang baik demi kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, salah satu tugas pokok yang perlu diperhatikan adalah pengawasan itu memantau produk dari pengadaan bahan, proses produksi, sampai dengan produk itu didistribusikan ke pasar. Lalu, karena dengan pengawasan yang baik akan memungkinkan cepat diketahuinya suatu kesalahan yang terjadi dalam suatu bagian sehingga kesalahan relatif mudah ditangani. Yang kedua, kemudahan bagi pelanggan untuk mengakses perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membuka pelayanan telepon hotline bagi pelanggan atau memanfaatkan email dan jaringan internet. Yang ketiga, perbaikan kualitas. Dalam hal ini, perbaikan kualitas dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip manajemen mutu terpadu (TQM) yang berupaya memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atau atas kualitas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu ekuitas atau kekuatan pelanggan. Ada 3. Yang pertama, ekuitas nilai. Yang kedua, ekuitas merek. Dan yang ketiga, ekuitas relasional. Dasar customer equity adalah bahwa pelanggan merupakan aset finansial yang mempunyai nilai yang harus diukur, dikelola, dan dimaksimalkan oleh setiap perusahaan atau organisasi sama halnya dengan aset-aset lainnya. Nah, ekuitas pelanggan atau customer equity itu adalah total nilai seumur hidup semua pelanggan perusahaan. Semakin tinggi ekuitas konsumen, maka semakin tinggi profit yang akan diterima sebuah perusahaan. Yang kedua, ekuitas merek atau brand equity adalah penilaian subjektif dan tak berwujud pelanggan terhadap merek yang di luar dan memantau nilai yang dipikirkan secara objektif. Ekuitas merek itu lebih penting daripada pendorong ekuitas pelanggan lainnya jika produknya kurang terdiferensiasi. Perusahaan menggunakan iklan, humas, dan alat komunikasi lain untuk mempengaruhi sub pendorong ini. Dan yang ketiga adalah ekuitas relasional. Relationship equity adalah kecenderungan pelanggan untuk setia terhadap merek yang di luar dan melampaui penilaian objektif dan subjektivitas nilainya. Subpendorong ekuitas relasional mencakup program kesetiaan dan program pemahaman dan perlakuan khusus, program pembentukan komunitas, dan program pembentukan pengetahuan. Ekuitas relasional ini sangat penting jika relasi pribadi banyak diperhitungkan dan jika pelanggan cenderung terus berhubungan dengan para pemasok sepenuhnya berdasarkan kebiasaan atau yang tidak pernah berubah. Perusahaan dapat memutuskan pendorong mana yang memperkuat perolehan yang terbaik. Ya, lanjut.
menarik dan mempertahankan pelanggan serta membangun loyalitas pelanggan untuk membangun hubungan jangka panjang adalah salah satu strategi terbaik yang dapat Anda terapkan bagi bisnis untuk menikmati layanan kesehatan yang baik selama bertahun-tahun. Dan untuk mencapai ini, menciptakan loyalitas pelanggan sangatlah penting. Dan berikut ini adalah 6 kunci strategi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan yang wajib diketahui. 1. Bertingkah seperti manusia, bukanlah robot. Maksudnya adalah kebanyakan perusahaan bertekad untuk melatih karyawan mereka untuk menghafal salam, argumen penjualan, dan permintaan maaf, sementara pelanggan menginginkan jawaban yang tulus. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan, tujuan Anda harus mempertahankan komunikasi yang lancar, benar-benar mendengarkan pelanggan Anda, dan bereaksi berdasarkan respon mereka. Komunikasi yang berkualitas akan menjadi sentuhan yang membedakan Anda dari pesaing. 2. Kenali pelanggan. Kita perlu tahu apa yang mereka butuhkan. Setelah itu, kita dapat mulai memikirkan cara untuk menambah nilai rekomendasi, konten, dan keinginan pelanggan. Serta Anda memiliki informasi ini, Anda dapat mulai memikirkan cara untuk menambah nilai rekomendasi, konten, dan pelatihan. 3. Manfaatkan sepenuhnya keluhan pengguna. Keluhan dan komentar negatif bukanlah gangguan, tetapi kesempatan untuk mengetahui apa yang pelanggan pikirkan dan membantu kita meningkatkan layanan. Semakin banyak komentar negatif yang kita dapatkan, semakin besar kita untuk memperbaiki kesalahan kita. 4. Tetap dan terus berkomunikasi. Salah satu kunci dasar untuk hubungan yang baik dengan pelanggan adalah kelancaran. Bahkan menurut IDC, 67% konsumen dan 91% perusahaan percaya bahwa layanan online dan seluler harus lebih cepat dan lebih intuitif. Contohnya, setelah interaksi yang relevan, tindak lanjuti melalui telepon, email, atau jejaring sosial. Kedua, dari waktu ke waktu, kirim pesan ramah ke pelanggan Anda untuk mengingatkan mereka bahwa Anda masih tersedia untuk mereka. 3. Buat konten yang berharga seperti artikel atau video dan edarkan melalui buletin Anda. 4. Kirim email bulanan dengan berita perusahaan Anda seperti peluncuran produk, acara, dan konten menarik. 5. Menangkan kepercayaan pelanggan Anda. Semua hubungan jangka panjang didasarkan pada kepercayaan dan komitmen. Jadi jujurlah dalam menepati janji dan komitmenlah dalam bertindak dan dalam berniat baik. Next. 6. Fokus pada inbound marketing. Inbound marketing atau pemasaran keluar atau pemasaran tradisional didasarkan pada pergi ke tempat konsumen dan mengganggu mereka sehari-hari untuk menunjukkan produk dan layanan Anda. Ini adalah kasus iklan televisi klasik, spanduk, atau spam. Salah satu strategi yang paling umum untuk mencapai hal ini adalah menciptakan konten berharga yang memecahkan masalah nyata pelanggan potensial Anda melalui artikel, blog, video, e-book, laporan, dan konten lainnya. Pengguna tertarik untuk meninggalkan informasi kontak mereka dan menjadi yang terdepan, dan petunjuk bisa menjadi awal dari persahabatan yang indah. Next. Kemudian yang E adalah pemasaran database. Database marketing atau pemasaran database adalah suatu bentuk pemasaran langsung di mana pemasar menggunakan basis data dan profil pelanggan untuk menghasilkan penawaran yang disesuaikan atau dipersonalisasi. Manfaatnya yaitu yang pertama adalah petunjuk arah penjualan. Database pelanggan dapat digunakan sebagai salah satu penunjuk arah penjualan agar produk dapat memasuki pasar yang tepat.
Aktivitas penjualan akan berjalan secara cepat dan efisien jika tenaga penjual telah dilengkapi dengan database pelanggan yang menjadi target pasar bisnis. Yang kedua adalah gambar potensi pasar. Database database lengkap dan akurat akan sangat membantu para pebisnis dalam menentukan potensi pasar berdasarkan area atau kelompok. Dengan demikian, para pebisnis dapat menganalisis produk yang tepat untuk pembeli yang tepat. Jika potensi penjualan di area yang dituju masih cukup rendah, maka strategi promosi yang dapat mendongkrak penjualan bisnis dapat segera ditentukan. Yang ketiga adalah merekam customer blacklist. Sebagai seorang pebisnis, jangan sampai kita membuang waktu untuk menjual produk ke orang yang salah. Dengan database yang dimiliki, maka kita akan mengetahui pelanggan mana aja yang bermasalah dalam melakukan transaksi jual beli. Seorang pelanggan dapat dimasukkan ke dalam kategori blacklist karena alasan tertentu seperti fake customer atau pelanggan yang bermasalah pada saat melakukan pembayaran atau hit and run. Yang keempat adalah menganalisis penjualan dengan menggunakan database pelanggan. Kita dapat menganalisis penyebab penurunan atau peningkatan penjualan. Dengan demikian, maka akan dapat segera ditentukan strategi yang dibutuhkan saat penjualan mengalami penurunan. Dan yang kelima adalah sarana berkomunikasi. Jika seorang pebisnis sudah memiliki database pelanggan, maka tugas selanjutnya adalah menjalin hubungan dengan pelanggan secara personal sehingga akan tumbuh kedekatan antara pelanggan dengan bisnis kita. Inilah yang menjadi salah satu kunci agar para pelanggan lebih loyal terhadap produk yang kita tawarkan seperti yang tadi telah dijelaskan di D. Next. Selanjutnya adalah contoh database pelanggan. Yang pertama, nama dan alamat. Kedua, nomor telepon atau WA, alamat email, historical transaksi, frekuensi pembelian, produk yang telah dibeli, nilai pembelian, dan yang terakhir cara pembayaran. Contoh di kehidupan berbisnisnya salah satunya yaitu produk baru. Misalnya pebisnis mempunyai produk baru atau produk yang dulunya udah pernah ada terus akan di launching lagi. Nah, kita tuh bisa menawarkan ke pelanggan-pelanggan yang kemarin tuh udah pernah membeli produk yang seperti ini atau kemarin tuh mereka berminat dengan produk seperti ini. Jadi kita bisa membuka database pelanggan, yaitu yang poin 4 itu historical transaksi atau frekuensi pembelian atau produk yang telah dibeli. Terus setelah kita menghubungi mereka, nanti mungkin aja mereka akan berminat dan closing-nya lebih banyak daripada kita tidak menawarkan ke mereka ini. Terus contoh lainnya yaitu ketika kita akan memberikan hadiah untuk pelanggan yang setia. Nah, kita akan memberikan hadiah kepada pelanggan yang setia. Cara tahunya pelanggan setia yang mana nih? Nah, kita lihat dari database pelanggan, yaitu frekuensi pembelian. Pelanggan mana aja sih yang sering beli, terus yang kira-kira produknya yang dibeli itu yang paling banyak laku atau cara pembayarannya tuh cepat dan lancar gitu. Nah, yang terakhir yaitu yang kira-kira pembeli fake atau yang hit and run udah pesen banyak kayak gitu, ditunggu udah lama ternyata nggak jadi beli. Nah, kita bisa masukin ke daftar blacklist. Itu. Next. Selanjutnya adalah perusahaan dapat menggunakan database ini dalam 5 cara. Yang pertama, untuk mengidentifikasi prospek. Yang kedua, memutuskan pelanggan mana yang seharusnya menerima tawaran tertentu seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, memperdalam loyalitas pelanggan. Yang keempat, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Yang kelima, menghindari kesalahan pelanggan. Oke, saya kembalikan kepada moderator.
Ya, setelah selesai diskusi kita, presentasi yang telah kita diskusikan, saya di sini akan menyimpulkan. Jadi dalam menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan, kita harus memperhatikan sifat yang diinginkan pelanggan dan menganalisis perasaan pelanggan. Apakah pelanggan itu setelah menggunakan produk kita senang dan tertarik membeli kembali atau bagaimana? Lalu bagaimana cara memaksimalkannya? Sebenarnya ada beberapa cara, tapi yang terpenting yaitu dengan mengidentifikasi market, promosi produk, dan menganalisis hasil pemasaran. Setelah kita dapat pelanggan tersebut, jangan lupa jalinlah dan selalu jaga pelanggan dengan cara meningkatkan produk dan jasa. Dan coba kenali pelanggan lebih dalam dan jaga selalu komunikasi. Cukup, sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.